Bapak Ibu guru hebat semuanya yang bergabung pada belajar era digital malam hari ini. Tema kita menarik sekali, yaitu proyek profil pelajar Pancasila guna mensukseskan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Jadi mungkin yang masih menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa harus muncul P5 ini pada pelaksanaan kurikulum merdeka? Apakah tidak cukup hanya dengan pembelajaran saja yang berbasis pada kurikulum merdeka dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, dengan pembelajaran yang berdasarkan pada karakteristik dan kebutuhan peserta didik? Bapak Ibu, tentunya kalau pembelajaran secara intrakurikuler saja itu tentunya memang belum cukup. Karena apa Bapak Ibu? Lahirnya adanya kurikulum merdeka ini juga akibat dari adanya berbagai perubahan paradigma di dunia pendidikan, di mana pendidikan yang berjalan sebelumnya mungkin sebagian anak itu merasa dirinya tidak nyaman atau merasa kebutuhannya itu kurang terpenuhi. Sehingga Pak Menteri itu meluncurkan adanya kurikulum merdeka dengan landasan dari filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan itu sejatinya atau seharusnya membuat anak-anak itu merasa senang, merasa nyaman, kemudian juga sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alamnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengingat perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia, pada kurikulum yang lama itu kan ibaratnya berlakunya universal ya Bapak Ibu. Padahal karakteristik dan kondisi peserta didiknya itu tidak sama, alam di sekitar tidak sama, lingkungan tidak sama, sehingga itu mengakibatkan terjadinya ketimpangan Bapak Ibu. Jadi ketimpangan pencapaian dari kualitas pendidikan. Nah, sehingga dari situlah kemudian dikaji sampai kemudian ketika terjadi wabah pandemi itu kan semakin loss learning-nya itu semakin tinggi sekali. Maka muncullah waktu itu pertama kali dengan nama kurikulum prototipe. Ya, dan bagian dari kurikulum merdeka selain pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin sebagian besar Bapak Ibu bahkan semua sudah mengenal, itu di samping ada intrakurikuler juga ada kokurikuler, dalam wadahnya adalah P5 atau Proyek Profil Pelajar Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Oke, next Mas Lawu, bisa pada slide berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat menghafal sekali dan paham sekali. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, yang ingin dicapai dengan adanya profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat Bapak Ibu. Tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mengapa ini sangat urgent pada saat ini? Karena sebetulnya anak-anak kita itu banyak yang pintar, Bapak Ibu. Tetapi sayangnya, kadangkala kalau itu tidak diikuti dengan karakter yang bagus, itu justru menjadi bumerang. Nah, maka di sini pembentukan karakter juga penting. Lalu kenapa di sini ada sepanjang hayat? Tujuannya supaya apa? Anak-anak itu punya pola pemikiran yang kita kenal di dalam kurikulum merdeka itu adalah growth mindset atau pola pikir bertumbuh, di mana keberhasilan yang dicapai kita atau sekarang ini itu masih bisa diupayakan lagi sampai pada batasan yang tak terhingga. Atau dengan kata mudahnya, itu tidak mudah atau tidak cepat puas dengan pencapaian sekarang. Karena sejatinya tiap-tiap anak itu punya potensi masing-masing yang bisa dikembangkan sampai batas yang tidak terhingga. Jadi tidak ada yang namanya anak bodoh, itu tidak ada, tetapi belum ketemu saja potensi yang dia miliki. Nah, maka di sini sangat relevan sekali Bapak Ibu dengan adanya kurikulum merdeka, di mana pembelajaran itu juga pusatnya adalah pada peserta didik atau siswa. Nah, kemudian poin kedua Bapak Ibu terkait profil pelajar Pancasila, kompetensi profil pelajar Pancasila itu memperhatikan faktor internal Bapak Ibu. Jadi harapannya anak-anak itu yang punya kompetensi intelektual tinggi, dia itu juga punya jati diri, punya ideologi dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternalnya itu yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad 21. Nah, di antaranya adalah skill atau keterampilan untuk bernalar kritis yang menjadi salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila.
Kenapa perlu jati diri atau kebinekaan global? Harapannya apa? Kita itu memiliki cinta tanah air yang tinggi, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat perkembangan sekarang banyak sekali anak-anak kita yang sangat luar biasa sekali potensinya intelektualnya, dia kemudian justru diambil oleh negara lain dan tidak mau pulang ke ke negaranya. Nah, inilah yang sejak awal kita siapkan. Jadi membangun jati diri, ideologi kita, cinta tanah air kita. Jadi tidak ada gunanya kalau dia itu cerdas, pintar, tetapi karakternya itu tidak terbentuk. Jadi mungkin Bapak Ibu juga pernah di YouTube ya Bapak Ibu, ada seorang guru yang bercerita, beliau setelah puluhan tahun kemudian bertemu dengan siswanya yang dulu dibangga-banggakannya karena siswa teladan, pintar, tetapi ketika bertemu dengan Bapak Ibu gurunya itu pura-pura tidak kenal Bapak Ibu. Nah, itulah karakter yang tidak terbangun. Tetapi di sisi lain, ketika berjumpa misalnya dengan anak yang mungkin rata-rata saja, tetapi karena karakternya terbentuk, bahkan langsung menawarkan bantuan, Bapak atau Ibu ada yang bisa saya bantu. Mungkin Bapak Ibu gurunya lupa, tetapi si mantan siswa ini masih ingat. Nah, ini kan ada perbedaan. Jadi tidak istilahnya intinya dalam proses pendidikan itu tidak hanya menuju pada intelektual saja, pengembangan intelektual, tetapi karakter itu harus terbangun Bapak Ibu. Ya.